You are not a ladyboy, are you? I'm No. ladyboy. Really? Yes. You are gorgeous. No. No? I'm ladyboy. My friend ladyboy too. No. You guys are all beautiful. We not lady. We are. Halo guys, kembali lagi bersama saya, Ian, laki-laki hitam, keriting, mata menyala, betis proyek, dan pastinya tidak cocok menjadi ladyboy. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang Khatoi, atau yang lebih populer dikenal dengan ladyboy di Thailand. Seperti saya dan mungkin teman-teman juga pernah bertanya, kenapa ada istilah ladyboy, dan kenapa ada begitu banyak di Thailand. Apakah lumrah? Apakah mereka diakui? Apakah mereka tidak malu? Tentu semua pertanyaan tersebut pernah muncul dalam benak kita saat mendengar kata ladyboy. Namun sebelum lanjut, jika suka dengan video ini, dukung kami dengan like dan subscribe, serta berikan komentar pada kolom komentar untuk kritik dan saran demi kemajuan channel ini. Nah, ternyata transgender di Thailand sebenarnya tidak diakui oleh Thailand sampai pada tahun 1956, beberapa tahun setelah Perang Dunia Kedua. Karena pada zaman dahulu, jangankan orang mau menjadi transgender, untuk mengatakan bahwa mereka adalah gay saja sudah menjadi aib bagi keluarga. Sebenarnya orang Thailand sendiri jarang memakai kata transgender, mereka lebih sering menyebutnya dengan kata Khatoi, atau ada istilah lain yang sering dipakai yang dikenal dengan TOT. Nah, untuk istilah TOT ini sendiri berasal dari film Amerika yang dirilis pada tahun 1982 dengan judul Totsi. Kebetulan film ini bercerita tentang seorang laki-laki yang didandan menjadi perempuan. Saat ini ada sekitar 300-an ribu Khatoi di Thailand. Angka tersebut diprediksi lebih tinggi karena yang lain belum terdata. Untuk istilah Khatoi dapat diartikan sebagai orang yang menyimpang dari norma seksual yang dominan. Tak jarang para Khatoi tersinggung dengan sapaan tersebut. Jadi jika Anda tidak akrab dengan mereka, jangan coba-coba untuk memanggil atau menyapa mereka dengan kata tersebut. Dikhawatirkan akan terjadinya ketersinggungan. Karena pada dasarnya sebagian besar transgender di sana menganggap diri mereka sebagai Phuing Prapet Song, yang berarti wanita jenis kedua. Walaupun mereka adalah transgender, setidaknya mereka ingin dianggap sebagai wanita, walaupun dengan jenis keduanya. Nah, untuk panggilan yang dianggap aman dan formal, Anda bisa memanggil mereka dengan sebutan Phetisam, yang berarti jenis kelamin ketiga. Nah, panggilan ini relatif aman untuk panggilan mereka. Seiring perkembangan zaman, Khatoi ini mulai diterima di masyarakat, bahkan transgender ini dianggap salah satu budaya di Thailand. Hingga pada akhirnya Khatoi ini pun ditranslate ke bahasa Inggris menjadi ladyboy. Faktor terbesar mereka dapat diterima oleh masyarakat di sana seperti sekarang adalah kepercayaan yang dianut oleh mereka, yang kebetulan sebagian besar masyarakat Thailand menganut kepercayaan Buddha. Dan masyarakat Buddha percaya pada reinkarnasi. Di samping itu, setiap orang dapat bereinkarnasi sebagai jenis kelamin apapun. Menurut pemikiran Buddhaisme, setiap individu bisa menjadi transgender dalam satu atau kehidupan lain. Oleh karena itu, menjadi seorang transgender bukanlah penyimpangan, melainkan takdir bagi mereka. Mereka percaya kalau yang berdosa besar, reinkarnasinya akan dihukum bisa saja menjadi hewan. Kalau orang yang berdosa dengan ukuran kecil di kehidupan sebelumnya, mereka akan dihukum dengan terlahir sebagai laki-laki, tapi nantinya akan berubah menjadi perempuan. Jadi bisa disimpulkan bahwa ladyboy dianggap sebagai orang yang berdosa di kehidupan sebelumnya, dan mereka sementara menebus dosa-dosa mereka. Hal ini yang menjadikan ladyboy sudah tidak lagi dianggap sebagai aib, namun dianggap sebagai orang yang terlahir kurang beruntung. Namun begitu, ternyata anggapan tersebut di Thailand tidak menyebar secara merata, karena di daerah tertentu masih ada tindakan diskriminasi dan penindasan terhadap ladyboy. Beruntungnya pemerintah di sana saat ini selalu mendukung ladyboy dan semakin eksis untuk saat ini. Tak heran rumah sakit operasi plastik juga banyak berdiri, bahkan ladyboy juga menjadi daya tarik tersendiri bagi Thailand. Sudah bukan rahasia lagi bila keberadaan ladyboy menjadi daya tarik tersendiri bagi pariwisata Thailand. Banyak wisatawan asing yang sengaja mengunjungi Thailand untuk bertemu dengan ladyboy. Bahkan banyak peneliti yang melakukan riset tentang ladyboy di negara tersebut. Sejauh ini, para ladyboy terlihat bahagia dan menikmati hidup mereka dengan sering tampil di depan umum, bahkan mengikuti ajang pencarian bakat. Bahkan sudah ada yang menjadi politisi. Namun tak banyak yang tahu, ada beberapa fakta menyedihkan di balik gemerlapnya kehidupan ladyboy di Thailand.
Banyak di antara ladyboy yang menjadi korban pelecehan hingga dianggap sebagai warga buangan. Sekilas, masyarakat Thailand terlihat sangat liberal dan menerima keberadaan kaum transgender dengan baik. Namun jika ditelusuri lebih dalam, banyak transgender khususnya ladyboy yang menjadi korban diskriminasi, mulai dari urusan karir hingga pergaulan lingkungan sosial. Tak jarang mereka menjadi korban pelecehan, mulai dari ejekan hingga sentuhan fisik. Melihat tingginya jumlah pria Thailand yang ingin menjadi ladyboy, banyak pihak tak bertanggung jawab yang menjanjikan mereka dengan biaya operasi dan terapi hormon yang murah. Banyak kasus ladyboy yang berakhir menjadi pekerja seks karena penolakan dari keluarga hingga untuk menutup hutang. Hal ini makin diperparah dengan tingkat pendidikan yang rendah. Selain itu, ada sebuah peraturan unik di negara Thailand mengenai wajib militer. Di Thailand, pemilihan peserta wamil ditentukan melalui undian lotre. Uniknya, para ladyboy juga diwajibkan mengikuti undian ini. Hal ini karena hukum Thailand melarang penduduknya mengubah jenis kelamin pada identitas kelahiran mereka. Oleh karena itu, para ladyboy di Thailand tetap diakui sebagai pria. Walaupun nantinya mereka terpilih menjadi wamil, jarang sekali ladyboy diikutsertakan dalam kegiatan wamil seperti halnya peserta lain. Bagi militer Thailand, transgender dikategorikan sebagai penderita gangguan mental. Kategori tersebut akan tercantum pada rekam medis setiap transgender sehingga mereka tak akan diikutsertakan dalam wajib militer yang sebenarnya. Saat pengundian lotre tiba, para ladyboy tetap mendapatkan perlakuan sama seperti peserta pria. Saat pemeriksaan medis, mereka terpaksa harus melepas pakaiannya di hadapan banyak peserta pria. Para ladyboy merasa dipermalukan di hadapan banyak orang setiap acara pengundian lotre ini dilaksanakan. Oleh karena itu, saat ini pemerintah Thailand sedang mengkaji undang-undang untuk pengakuan jenis kelamin ketiga untuk para transgender. Ya, mungkin begitu dulu teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi ini menambah wawasan kita bersama. Sampai bertemu di video kami selanjutnya.